Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Seri ke-11 MotoGP 2022 adalah momen kunci bagi beberapa pembalap demi menjaga peluangnya meraih titel. Ini juga akan menjadi putaran penting untuk setiap tim sebelum jeda musim panas. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia harus meraih kemenangan di sirkuit Assen setelah 2 kali beruntun gagal finish, di Catalunya dan Sachsenring. Hal itu merupakan balapan di mana ia memiliki peluang besar untuk menang. Namun begitu tantangan akan hadir di Belanda karena karakter sirkuit Assen yang mengalir tidak cukup bersahabat dengan motor Ducati Desmosedici GP. Trek lebih cocok dengan YZR M1 milik Yamaha yang bisa membuat Fabio Quartararo memperlebar keunggulannya. Karena itu Bagnaia harus bisa mengelola akhir pekan GP Belanda dengan baik dan tak melakukan kesalahan di balapan sehingga dapat membawa pulang banyak poin. Ini juga penting agar sang rider tak menutup paruh pertama musim MotoGP 2022 dengan kekecewaan. Quartararo pastinya akan menekan dengan maksimal di sirkuit Assen agar mengamankan posisi di puncak klasemen. Pasalnya ini akan membuatnya lebih mudah melakoni paruh kedua musim ketika berada di trek yang kurang cocok dengan Yamaha. Sementara itu, kinerja pembalap Aprilia Aleix Espargaro juga patut dinantikan setelah memperlihatkan konsistensi dalam 7 balapan terakhir. Rider asal Spanyol itu juga cukup cepat di sirkuit Sachsenring yang memiliki kondisi sangat menantang bagi seluruh pembalap. Espargaro ingin mempertahankan tren positif yang telah dibangunnya sejauh ini. Terlebih ia hanya tinggal 31 poin dari Quartararo. Finish di podium pada GP Belanda akan membuatnya lebih mudah dalam melakoni paruh kedua untuk mengejar ketertinggalan. Rekan setim Aleix Espargaro, Maverick Vinales, juga ingin menunjukkan kembali kekuatannya setelah masalah teknis memaksanya keluar dari balapan lebih cepat di Sachsenring. Kembali kepada kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2022 Fabio Quartararo. Semua orang terkesan dengan penampilan perfect Fabio Quartararo belakangan ini. Bahkan sampai Yamaha pun dibuat kagum oleh performa El Diablo di atas YZR M1, terutama dalam 2 race terakhir. Pada akhir pekan di sirkuit Sachsenring, Fabio Quartararo meraih kemenangan ketiganya dalam MotoGP 2022. Sekali lagi rider Monster Energy Yamaha tersebut mendemonstrasikan kualitasnya sebagai juara dunia bertahan dan favorit peraih gelar musim ini. Podium utama Grand Prix Jerman mengikuti kesuksesan pada balapan sebelumnya. Saat El Diablo pun memberikan kinerja superior, menang 6,4 detik atas Jorge Martin dalam GP Catalunya. Sementara di Sachsenring, rider Prancis finish 4,9 detik di depan Johan Zarco. Kini Quartararo benar-benar memegang kendali dalam perburuan gelar. Ia memimpin klasemen dengan 172 poin dalam 10 race. El Diablo unggul 34 angka atas rival beratnya Aleix Espargaro dari Aprilia Racing. Sementara itu, pelatih pembalap tim pabrikan Yamaha Julian Simon yang mementori Fabio Quartararo menilai performa anak asuhnya tahun ini lebih baik dibandingkan musim lalu, ketika sukses menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Quartararo yang sekarang lebih baik daripada tahun lalu karena persaingannya lebih berat. Bagi Quartararo ini tahun yang sulit karena motornya sama dengan tahun lalu karena Yamaha tidak membuat perubahan besar. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Hasil buruk kembali dialami pembalap andalan Ducati Francesco Bagnaia. Untuk kali keempat musim ini ia gagal mencapai garis finish. Andalan utama Ducati itu bahkan juga terdepak dari 5 besar klasemen sementara MotoGP 2022.
Pecco sejatinya berpeluang besar jadi pemenang di sirkuit Sachsenring, Jerman. Kecepatannya terhitung sangat solid sejak latihan bebas pertama. Belum lagi dia juga sukses cetak rekor lap serta klaim pole position. Ini jelas modal bagus. Tetapi sayangnya nasib baik seolah menjauhi Italiano. Start kurang mulus menyebabkan posisi terdepan direbut oleh Fabio Quartararo selepas tikungan 1. Meski bisa menjaga jarak, Bagnaia justru terjatuh pada lap keempat. Did not finish, atau DNF, dalam Grand Prix Jerman menambah catatan buruk sang pembalap. Setelah kegagalan finish di Qatar, Prancis serta Catalunya. Kini ia selisih 91 poin dari Quartararo dan rasanya hanya keajaiban yang dapat mewujudkan mimpi Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Sebab takkan mudah mematahkan konsistensi El Diablo. Bagnaia mengaku kebingungan untuk menjelaskan apa penyebab pastinya. Penunggang kuda besi Desmosedi GP 22 itu benar-benar heran mengapa bisa sampai terjatuh saat balapan. Saya mencoba mengulangi dalam pikiran saya apa yang terjadi dan dalam semua itu saya tidak bisa menjelaskan kecelakaan saya. Tuturnya usai perlombaan. Saya tidak tahu kenapa, yang pasti, jika saya jatuh itu karena saya melakukan kesalahan. Tetapi dalam situasi ini sangat sulit untuk mengetahui dan memahaminya. Melihat data tidak mungkin untuk memahami sesuatu. Saya marah karena saya tidak bisa menjelaskannya. Saya sangat marah karena ketika saya crash biasanya saya sangat kritis terhadap diri sendiri. Di sisi lain, dibandingkan saat alami kecelakaan di Lusail, Le Mans dan Catalunya, Bagnaia mengungkapkan bahwa crash di Sachsenring jauh terasa menyakitkan. Pasalnya dia sama sekali tak dapat menjelaskan apa penyebabnya. Kendati harus pulang dengan tangan hampa. Pecco menyebut masih ada pelajaran yang bisa dipetiknya. Ducati memiliki paket menjanjikan untuk kembali bertarung dalam seri-seri MotoGP berikutnya. Hari ini alasan saya jatuh adalah sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Jadi lebih sulit untuk diterima. Ucap pembalap berusia 25 tahun itu. Satu-satunya hal positif adalah kami kembali berada di puncak, kami tercepat. Dan saya kira jika melihat kecepatan, potensi kami tinggi. Tapi ini sekali lagi Fabio menunjukkan bahwa dia lebih lengkap dari saya. Lebih lanjut, Bagnaia mengaku tidak pernah mengalami kecelakaan seperti itu sepanjang karir balapnya. Pun demikian, dirinya membenarkan jauh lebih menikung pada lap sebelum crash. Saya menempuh lebih dari 70 lap setiap hari, di Jerman, dan dalam semua itu saya tidak merasakan hal yang dekat seperti ini. Ucapnya lagi, tetapi sangat sulit untuk mengetahui apa penyebabnya. Sudut kemiringan saya sama, kecepatannya juga sama. Saya lebih berbelok untuk keluar tikungan. Jadi sangat sulit untuk memahami mengapa saya jatuh. Adalah hal yang paling sulit saat ini. Karena mungkin motor kami hidup dalam margin seperti ini. Sehingga jika Anda melebar, Anda akan crash. Namun saya pikir kecelakaan saya sangat-sangat aneh pada batas hari ini. Putaran ke-11 MotoGP dijadwalkan berlangsung di TT Sirkuit Assen dalam event bertajuk GP Belanda, pada tanggal 26 Juni akhir pekan depan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.